Guys, ketemu lagi. Nah, aku mau update sesuai dengan janji yang kemarin bahwa setelah visit ke penjara hari Rabu kemarin, aku dapat satu pengalaman kayak begini. Waktu kita masuk tuh memang kita harus ngantri dulu, terus udah gitu ternyata kita harus di spot check ya, kita benar-benar di bukan di stripping tapi ya seperti itulah. Lalu handphone juga kita harus titipin, cuman ada satu leader kita yang memang boleh keep handphonenya. Nah lalu karena ini pengalaman pertama, jadi gue belum pernah tahu bahwa penjara kelas 2 atau kelas 1 itu seperti apa. Dan waktu kita mau masuk ternyata ada satu personil dari yang pakai baju dinas juga, yang pakai baju dinas gitu, sempat salam-salaman sama kita. Dan gue juga lihat namanya Pak Rio Sitorus. Nah kita kan nggak tahu ya bahwa Pak Rio itu siapa gitu loh. Nah sampai akhirnya kita masuk. Begitu masuk, gue lihat ada satu ruangan, mungkin itu kayak buat sembahyangnya umat muslim ya, bukan masjid tapi ya seperti itulah gitu. Sampai akhirnya kita di escort, kita masuk ke satu ruangan, ternyata di situ ada tulisannya gereja. Jadi itu seperti chapel ya, seperti chapel, ada gereja kecil. Gue amazed karena begitu kita masuk itu ruangannya ber-AC, dan ternyata orang-orang yang ada di dalamnya itu ya mereka memang status jadi tahanan gitu loh. Tapi mereka dibebaskan untuk beribadah. Lalu mereka pada berdiri semua. Terus ya kita nggak salam-salaman tapi kita say shalom apa segala macem. Dan kita setelah disapa itu kita langsung disuruh duduk di depan. Waktu kemarin itu kita 21 orang dewasa, 2 remaja atau pemuda, dan 4 anak. Jadi total ada 27 orang. Nah lalu kita memang sudah dipersiapkan sama tim dari Bethesda Ministry. Ada yang jadi WL-nya, ada yang jadi singer, dan ada yang main instrumen alat musik kayak begitu. Ternyata yang WL-nya itu saya baru tahu juga di situ waktu dia greetings gitu, dia say hello sama kita. Ternyata dia itu ternyata alumni dari rutan atau rumah tahanan atau lapas pemuda yang di situ. Saya juga nggak tahu berapa lama dia ditahan, tapi memang waktu pengalaman gue nih ya, waktu kita masuk ke ruangan itu memang mereka nggak pakai baju sebagai tahanan, mereka pakai baju biasa layaknya kita orang biasa datang ke situ. Lalu ada rasa seperti ada satu tekanan ya. Gue pribadi merasa seperti ada satu yang menekan gitu loh. Tapi gue coba bersikap biasa aja sampai akhirnya kita langsung mulai ibadah. Nah waktu ibadah situ gue nggak tahu kenapa lagunya sih biasa aja, pilihan lagunya lagu yang umum gitu. Sampai akhirnya gue di situ mulai nangis gitu loh. Gue mulai nangis karena ya memang gue nggak pernah tahu apa yang mereka alamin ya, teman-teman yang lagi ada di tahanan situ kasusnya apa, mereka berapa lama lagi masa penahanannya, gue nggak tahu. Nah sampai akhirnya ada satu lagu juga yang itu memang gue very touch, karena itu lagu yang sering dinyanyiin berulang-ulang waktu almarhum nyokap kita masih proses disemayamkan hampir 1 tahun yang lalu gitu loh. Tapi di situ gue ngerasain kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang ada satu pengharapan yang kayaknya memang orang-orang yang dalam masa penahanan itu mereka masih punya harapan gitu loh. Lalu ternyata personil yang tadi pakai seragam itu disuruh maju ke depan, dan ternyata gue baru tahu karena dia baru memperkenalkan diri, Bapak Rio Sitorus itu kepala lapas yang baru saja bertugas di situ, dan itu hari ketiga. Dia baru datang hari Senin, dan Selasa, Rabu itu baru ada di situ. Dan dia gue respect banget karena dia mau join untuk ibadah, dan dia menyampaikan pesan-pesan yang dia kasih encourage gitu ya ke semua orang yang masih dalam masa penahanan, karena kita semua satu sama, kita ada problem atau nggak ada problem, yang kita tetap harus saling membantu dan saling support gitu. Jadi wah di situ gue merasa yang yang
dia sendiri merasa ada rencana Tuhan buat si Pak Rio ini sendiri, kenapa dia harus bertugas di situ gitu loh. Dia akan memberi yang terbaik, bukan cuma tahanan yang kebetulan di situ umat Kristen doang gitu, umat Kristiani, tapi pasti ada yang bisa dia lakukan untuk mengayomi teman-teman yang ada di tahanan situ gitu loh. Tapi satu hal yang kayaknya gue mungkin terlalu bukannya merasa mau memikirkan segalanya, tapi gue pikir wow, waktu buat si yang dilalui para tahanan ini pastinya kan sangat banyak gitu loh, karena kan mereka nggak ada TV lah, mereka nggak bisa megang handphone atau apa gitu loh. Nah, jadi saya sampai mikir, gue nggak tahu nih ya bahwa ini sudah ada atau sudah diterapkan atau belum. Wah, mestinya mereka tuh diperlengkapi lagi gitu ya. Namanya juga lembaga pemasyarakatan gitu loh. Jadi mereka mestinya dibina lebih lagi yang mereka bisa belajar bahasa, karena mereka nggak kemana-mana tuh gitu. Mereka bisa belajar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya gitu loh. Yang meskipun mereka umurnya udah usia lanjut pun, tapi kalau itu diasah setiap hari itu pasti bisa. Dan banyak lagi skill-skill yang memang bisa diterapkan atau diajarin ke mereka supaya mereka nggak boring, supaya mereka melalui hari-hari yang harus mereka hadapi dari masa penahanan mereka itu, mereka punya skill. Begitu mereka udah kembali ke keluarga mereka, mereka bisa melakukan sesuatu. Itu menurut gue. Nah, jadi karena gue kemarin nggak full sampai selesai, karena memang gue harus berangkat lagi ke airport untuk jemput, jadi gue langsung berangkat dan nggak bisa tuntaskan acara itu. Jadi gue kepengen banget, kerinduan gue pribadi, gue boleh join lagi sama Bethesda Ministry atau pelayan-pelayan Tuhan lainnya yang mau melakukan kunjungan ke penjara. Oke, segitu aja sharing hari ini. God bless you.